Laptop yang satu ini tuh spesial, tapi sebenarnya terjangkau. Nggak percaya? Mari kita review. Kali ini kita kedatangan laptop yang ini cukup baru ya, kita terima unitnya. Ini tuh baru rilis sekitar 2 mingguan. Dan ini tuh ada laptop dari Axio, yaitu Axio Pongo. Dan kalau misalnya boleh cerita dikit ya, gue itu punya pengalaman sama Axio, tapi dulu banget ketika zaman sekolah. Jadi Axio itu adalah salah satu brand yang kayaknya banyak banget di sekolah-sekolah ya, kayak mulai dari PC, terus ada juga laptop, monitor, segala macam, dan itu tuh dipakai biasanya di sekolah-sekolah. Sekarang Axio itu tuh dia udah mulai menjangkau ke ranah anak muda dan juga gamer. Kalau nggak salah sekitar beberapa tahun terakhir. Dan untuk paksa gaming, dia itu memperkenalkan lewat yang namanya produk Pongo, dan salah satunya yang ada di depan gua saat ini. Dan ini adalah Pongo 760 V2. V2 karena itu adalah version kedua dari 760. Jadi sebelumnya itu laptop Pongo 760 udah ada, dan itu versi terbarunya. Menurut gua ini adalah laptop gaming yang surprisingly bagus banget. Gue nggak berusaha men-sugar coating apa yang gue bilang, tapi ini beneran bagus banget. Dan kenapa bisa sebagus itu? Dan emang sebagus apa sih? Bakal kita bahas di video review kali ini. Tapi sebelum itu gue juga udah pernah bahas laptop gaming dari Acer, yaitu Nitro V15 yang bisa kalian tonton di video di atas ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe Upstation Media di bawah ini. Dan kalau misalnya udah, langsung kita masuk ke bagian reviewnya aja. Sekarang kita ngomongin soal desain. Kalau kita ngomongin soal desain, sebenarnya kalau kita bandingin ya sama 760 V2 sama 760 yang pertama, itu sebenarnya sama persis, nggak ada bedanya. Cuman memang beda di speknya aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal desainnya, dia itu emang simple. Nah, memang gue suka sama simplicity. Dia itu desainnya bener-bener polos, depannya cuma ada logo Pongo doang. Memang dia ada lakukan yang mempertegas kalau ini sebenarnya laptop gaming, jadi kelihatannya lebih berotot. Tapi memang sama sekali nggak norak, dan gue suka itu. Kemudian gue suka warnanya. Dia itu pakai, kalau nggak salah ini mungkin warnanya dia nggak jelasin tadi, tapi ini lebih kayak ke gunmetal grey gitu, yang ngasih kesan kalau ini tuh lebih kasih kesan mahal buat laptop ini. Jadi ngesan premiumnya itu kerasa. Kemudian untuk logo Pongonya dia kasih warna merah di depan. Memang kalau gue pribadi sih, ini estetika selera gue pribadi ya. Kalau gue mungkin akan lebih suka kalau logonya itu warna silver, atau mungkin dibikinnya agak mengkilat. Memang mungkin ngasih budget sedikit sih, tapi itu bakal ngebikin laptop ini kesannya lebih mewah lagi, lebih mahal lagi. Tapi untuk yang sekarang kasih logo merah, menurut gue udah oke banget sih. Dan ketika kalian pegang itu ada tekstur menonjolnya, dan itu cukup bagus. Jadi nggak yang polosan doang. Untuk bahannya dia pakai bahan aluminium. Memang ada beberapa bagian yang sedikit agak kerasa kopong ketika kalian ketok, kayak misalnya di bagian depannya cuman sedikit doang sih bagian agak kopong, tapi nggak yang kopong banget kayak murah plastik gitu. Kemudian untuk di bagian bodinya dia ini sturdy banget. Dia ini bener-bener kayak nggak ada flex. Kayak bener-bener nih kalau misalnya lu lempar ke maling, berdarah itu maling palanya. Dan soalnya ini bener-bener keras dan kokoh. Jadi gue suka build quality-nya, dan hopefully ketika kalian beli ini tuh laptop bisa berumur panjang dan gak ada kerusakan di bagian body, install dan sebagainya macamnya. Karena ya emang kelihatannya sih kokoh ya, solid. Kemudian kalau kita lihatin bagian detailnya, dia ada sedikit lekukan-lekukan aksen di bagian dalamnya. Gue sih gak masalah sih dengan lekukan-lekukannya. Cuman kayaknya kalau misalnya kalian udah pakai laptop ini cukup lama dan kalian agak jorok, kayaknya lekukan ini bisa nyimpen daki. Jadi bakal ada kotoran nempel-nempel di sini, karena kan ini bahkan bagian yang sering bersentuhan dengan tangan. Cuman ya tergantung usernya ya. Kalau misalnya nggak jorok ya bakal bersih juga harusnya. Sekarang kita ngomongin soal port. Untuk portnya di bagian kiri dia ada 2 buah USB Type A, yang satu 3.0, satu 2.0, dan juga ada lubang audio jack dan mic yang terpisah. Di bagian kanan dia ada USB Type C, ada juga port micro SD, dan juga ada port LAN atau RJ45. Di bagian belakang dia juga ada port, yaitu ada port Type-C, port power, dan juga ada port HDMI, dan juga mini display 1.4. Cukup lengkap sih, apalagi dia ada port untuk slot micro SD. Cuman memang kalau misalnya gue boleh menyarankan bisa ditambah lagi port USB Type-A-nya, karena cuma 2 biji kayaknya kurang sih. Soalnya kayaknya laptopnya kalau zaman sekarang butuh paling nggak 3 nggak sih? Ini menurut pendapat gue doang sih, tapi 2 harus sudah cukup lah. Kalian bisa pasangin extender juga buat memperbanyak port kalian. Tapi ya itu masalah kecil yang bisa diselesaikan lah. Kemudian untuk tipikal laptop premium, ini tuh laptop layar yang bisa dibuka dengan satu tangan aja. Jadi kelihatan mahal. Kalian bisa buka dengan satu tangan aja. Oke, jadi
ini approve, gue suka. FYI dia ini laptopnya nggak bisa dibuka sampai full ke belakang, dia cuma sampai sekitar mungkin 75 derajat kali ya segini, cuman mentok segini aja, cuman ya it's okay lah ya, ngapain juga lagian bisa mentokin ke belakang, nggak guna. Sekarang ngomongin soal RAM dan storage, gue udah pakai RAM DDR4 yang udah 16GB. Kalau nggak salah dia pakai 28GB yang bisa kalian upgrade hingga 60GB dengan frekuensi up to 3200 MHz. Dan juga untuk storage yang dia udah pakai tipe SSD M2 NVMe 512GB bawaannya, yang tentu aja bisa kalian upgrade karena dia punya satu slot SSD lagi. Dan untuk upgrade itu gampang banget karena bisa kalian pasang SSD tambahan di satu slot kosongnya. Kalau misalnya kalian udah beli laptop ini dan pengen nge-upgrade memori secara cuma-cuma, itu tuh bisa banget kalian lakuin. Caranya tinggal datang aja ke service center Axio dan kalian bisa mendapatkan pemasangan RAM secara gratis. Menarik banget kan? Ngomongin soal spesifikasi, dia datang dengan spesifikasi gaming untuk kelas menengah. Untuk prosesornya dia pakai Intel Core i7 13620H dan juga untuk VGA-nya dia pakai dari Nvidia yaitu RTX 4060. Dan kalau misalnya kita bandingin dengan 760 yang pertama, bedanya sebenarnya cuma ada di prosesor, yaitu yang generasi sebelumnya dia itu pakai prosesor Core i7 12650H. Jadi memang cuma perbedaannya di generasi prosesornya aja. Dan kalau misalnya kita lihat dari info detailnya dari Pongo ya, yang kita dapat, storage-nya memang juga agak berbeda. Memang sama-sama sama-sama SSD 512GB NVMe. Cuman yang pertama itu pakai Samsung, yang kedua generasi kedua dia pakai VC Pro. Dan untuk peningkatan performanya itu memang ada beberapa persen. Dan cuman memang kalau misalnya kita pikir secara logika, dia pakai prosesor baru, otomatis umurnya juga bakal bisa bertahan lebih lama juga. Jadi menurut gue ini sangat oke banget. Seperti biasa gue bakal bahas dari dua sisi skenario. Yang pertama adalah sisi skenario kerja dan juga kemudian yang kedua adalah sisi skenario gaming. Yang pertama untuk kerja, kita bahas dulu dari segi keyboard. Gue harus bilang gue suka banget sama keyboardnya. Keyboardnya itu memang bentukan tombolnya memang agak kecil ya. Tapi yang gue suka dia berjarak, jadi nggak bikin salah ketik. Jadi ngetik itu enak. Dan keyboardnya ini untuk keyboard laptop dia ini tactile. Ngingetin gue sedikit sama keyboard Lenovo. Keyboard Lenovo tuh terkenal dengan enak banget ketika dipakai. Ini tuh termasuk yang juga cukup enak lah. Ketika pertama kali gue pakai, mungkin gue sempat berasa kira-kira kalau misalnya mungkin dalam jangka waktu lama ngetiknya bakal capek karena memang butuh sedikit tenaga untuk menekan. Tapi ternyata enggak loh. Ketika gue ngetik seharian kerja, gue malah justru makin lama makin enak ketiknya karena ya emang ini keyboardnya enak banget tactile dan buat ketik lama tuh bener-bener nyaman. Dan juga ketika buat kalian buat ketik cepet itu tuh enak, dan karena dia punya jarak tombolnya yang nggak terlalu deket, jadi butuh waktu untuk penyesuaian di awal itu tuh nggak terlalu lama, bentar doang, abis itu kalian udah bisa lancar buat ngetik cepet di laptop ini. Dia tetap pakai keyboard dengan ukuran full size, jadi ada numpadnya juga, dan ini cocok banget buat kalian yang suka pakai numpad misalnya buat akuntansi atau kerjaan apapun itulah yang berhubungan pakai numpad. Dan untuk keyboardnya sendiri dia udah pakai lampu backlit, dan untuk keyboardnya sendiri itu bisa kalian atur lampunya lewat aplikasi yang namanya Control Center. Bisa kalian atur warnanya sesuka hati, cuman memang minusnya adalah untuk opsi warnanya itu belum bisa yang kayak rainbow RGB yang langsung ganti-ganti warnanya. Jadi dia cuma bisa pakai satu warna at a time aja. Jadi tapi menurut gue ini nggak masalah ya, karena beberapa orang pun memang nggak terlalu suka warna-warni yang ganti-ganti gitu. Kalau gue sendiri sih emang kalau pakai keyboard gue biasanya emang pakai satu warna aja. Yang penting ketika gue kerja malam hari atau ketika di tempat gelap itu bisa kelihatan keyboardnya. Dan untuk tingkat kecerahan lampu backlightnya itu menurut gue ya cukup aja sih, memang nggak terlalu terang banget, dan bisa kalian setting untuk tingkat kecerahannya mau redup mau terang itu bisa di aplikasi control centernya atau dengan cukup menekan tombol FM, bintang, dan juga minus. Jadi bisa kalian kontrol dengan mudah di sana. Ngomongin soal lampu RGB, memang sayangnya untuk bagian logonya itu tuh dia nggak dipasang fitur RGB juga di logonya. Cuman ya ini gue paham karena pasti untuk menekan budget. Jadi kalau misalnya dipasang fitur itu otomatis mungkin harga laptopnya bakal lebih mahal lagi. Tapi ya menurut gue ini nggak masalah sih. Kemudian untuk tombol shortcutnya itu juga udah enak banget. Di tombol F-row-nya itu sangat menunjang untuk pekerjaan banget. Udah bisa buat standar lah ya, buat ningkatin kecerahan layar, buat ngontrol volume juga. Dan dia juga ada satu tombol tambahan, yaitu tombol shortcut untuk media, bisa pause and play. Di bawahnya escape. Dan ya ini satu sentuhan yang oke banget. Kemudian mousepadnya dia berada di tengah banget. Ketika ngetik itu nggak berasa awkward. Jadi pas kali ngetik itu enak banget. Dan untuk ukurannya rasanya udah cukup banget ukuran mousepadnya untuk navigasiin si monitornya yang berukuran 15,6 inci. Dan ngomongin soal layar, dia udah pakai layar ukuran 15,6 inci IPS FHD dengan
refresh rate 144Hz yang kalau misalnya kalian pakai buat main game kayak Valorant itu udah sangat enak banget. Dan juga yang gue suka dari layarnya adalah dia udah sRGB 100%. Jadi kalau misalnya kalian suka bekerja dengan yang berhubungan dengan desain, ini tuh layarnya bisa kalian andalkan banget. Jadi nggak perlu lagi pakai monitor eksternal. Ketika kita ngomongin soal laptop, kita juga ngomongin soal portability ya. Kira-kira ini laptopnya enak ya untuk dibawa kemana-mana. Dan menurut gue ini termasuk laptop gaming yang sangat nyaman untuk dibawa kemana-mana karena bobotnya cukup ringan untuk sebuah laptop gaming, yaitu 2 kilo aja dengan ukuran charger yang masih bisa ditolerir deh. Dia nggak terlalu besar dan ukurannya ringan. Jadi ketika kalian bawa di backpack, itu tuh nggak bikin bahu kalian tuh berotot. Jadi masih enak banget untuk dibawa kemana-mana. Cocok banget untuk kalian yang suka WFA atau kerja di lokasi mana aja. Cuman memang satu hal yang jadi concern gue adalah dari segi baterai, karena memang baterainya itu nggak terlalu besar. Ketika gue pakai kerja dan nggak kecolok listrik dan gue masuk ke mode power saving, itu dia cuma bisa bertahan 3 jam aja. Memang cukup standar untuk ukuran laptop gaming. Cuman memang kalau kita bandingin ada laptop gaming yang baterainya bisa lebih tahan lagi. Kayak misalnya yang Acer kemarin itu, dia bisa tahan sampai 9 jam. Jadi ya it's okay sih, cuman kalau misalnya saran gue buat kalian yang pengen kerja di mana aja, kerja di luar gitu, gue saranin cari tempat duduk yang dekat colokan listrik. Jadi nggak repot lah kalau misalnya kalian mau ngecas segala macam. Ngomongin soal power, dia ini punya beberapa jenis mode yang bisa kalian kontrol di control center. Yang pertama ada performance, ini tentu aja bisa kalian pakai untuk gaming. Jadi misalnya kalian colok listrik, kalian performa yang maksimal, kalian bisa pakai mode performance. Kalau entertainment, ini tuh bisa dipakai buat kalian ketika mau mungkin colok ke listrik juga, tapi cuman untuk buat sekedar kayak buat nonton aja biar lebih maksimal. Dan juga ada power saving, kalau itu bisa kalian pakai ketika kalian lagi ketika kalian lagi kondisi mobile dan lagi nggak di deket colokan listrik. Dan kayak yang gue bilang, dia tuh bisa bertahan sampai 3 jam. Kalau misalnya kalian pakai di mode lain, harusnya sih bisa lebih boros lagi sih baterainya. Dan juga terakhir adalah mode quiet yang bakal bikin laptop ini tuh jadi nggak terlalu bersuara fan-nya. Cuma mungkin mode quiet ini nggak terlalu bakal kepake karena dia laptop ini tuh memang cukup senyap. Jadi fan-nya itu nggak berisik. Ini tuh satu hal lagi yang kami suka, yaitu fan-nya memang nggak berisik. Apalagi kalau misalnya kita udah ngetes di control center, kita putar ke maksimal fan-nya di sekitar 5000 RPM ke atas, dia itu fan-nya masih senyap, masih nggak senyap banget sih, tapi masih dapat ditolerir lah kebisingannya, tingkat kebisingannya. Ini beda banget sama Acer Nitro V15 yang suara fan-nya itu kayak jet tempur, kayak bener-bener balapan sama suara gamenya dan cukup mengganggu. Kalau yang ini, ketika kalian main game dan fan-nya bekerja dengan keras, kalian campur dengan tugas yang berat banget, fan-nya itu masih nyaman di kuping. Dan ini tuh gue suka banget fan-nya dari si Pongo yang satu ini. Kemudian soal audio, dia udah pakai teknologi dari Sound Blaster Studio yang bisa kalian atur juga dari equalizer dan juga kualitas suaranya lewat aplikasi yang ada di sini. Cuman memang harus gue akui untuk kualitas audionya memang bukan yang terbaik ya. Memang dia bisa lebih nyaring, cukup nyaring. Memang dia cukup nyaring sebenarnya. Cuman memang lebih kurang terasa bassnya, lebih ke treble. Treble itu kenceng banget. Kalau misalnya gue bisa saran, mungkin bisa tuningannya untuk di generasi selanjutnya, mungkin bisa bikin suaranya lebih bulat lagi biar kerasa lebih enak lagi buat main game dan juga untuk nonton film. Tapi menurut gue ini masih acceptable. Dan buat kalian yang penasaran dengan gimana kualitas suaranya dan kira-kira apakah ini nyaman kalau misalnya kalian buat nonton film dan main game, bisa cek di footage berikut ini. Tell me baby what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. Kemudian kita ngomongin soal webcam, dia udah pakai webcam dengan resolusi 720p yang udah sangat proper banget untuk meeting online. Cuman ya propernya memang sebatas di meeting online aja. Kalau misalnya buat kalian streaming itu memang agak kurang. Tapi selalu ada opsi untuk nambah kamera tambahan. Jadi ya it's okay lah. Untuk kamera 720p dengan kualitas yang seperti ini, menurut gue ini sudah sangat proper. Dan berikut adalah contoh dari perekaman video webcam. Cek 1, 2, 3, ini adalah hasil webcam dari Axio Pongo 760V2. Suara mic-nya ya seperti ini lah, untuk kameranya juga jelas. Mantap.
Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu adalah tes gaming. Kira-kira apakah Pongo 760V2 ini sanggup kita pecut untuk main game-game berat? Karena kita ada coba beberapa game AAA sampai game mainstream di laptop ini, yaitu ada Cyberpunk 2077, kemudian ada Tekken 8 yang cukup baru, kemudian ada Red Dead Redemption 2 dan juga Valorant. Dan untuk tes gamingnya gimana? Bisa kalian cek di footage berikut ini. Kita juga ada tes game Cyberpunk 2077 dan untuk FPS-nya itu tembus rata-rata di 91-an FPS. Dengan FPS paling rendah itu ada di 76 FPS kurang lebih, dan ini buat main game kelas Cyberpunk lancar banget. Untuk settingannya sendiri kita pakai settingan di recommendation. Teksturnya high dengan ray tracingnya low, dan bisa kalian lihat sendiri untuk settingannya di layar berikut ini. Nah, kita juga ada main game Tekken 8 dan selama pengujian di map apapun, ini tuh frame rate-nya bener-bener stabil di 60 FPS. Stabil, nggak ada ngedrop-ngedropnya, jadi benar-benar enak buat main game ini. Kita udah cobain game Red Dead Redemption 2, ini game yang terkenal berat. Untuk settingannya kita pakai settingan rekomendasinya yaitu di Ultra, itu bisa berjalan di stabil kurang lebih di 60 hingga 62 FPS. Dan itu nggak ada frame drop ya, dan benar-benar enak banget buat main gamenya. Kita juga ada ngetes game Valorant, untuk yang satu ini kita pakai settingan di mentok kanan. Dan FPS-nya ini overkill sih. Ini tembus di 220-an FPS, bahkan 250-an FPS. Sama sekali nggak nge-lag, apalagi ini pakai layarnya 144Hz. Jadi buat main Valorant benar-benar enak dan rekomend sekali. Kita ada coba untuk tes render video. Untuk video yang berdurasi kurang lebih 22 menit, itu bisa makan waktu render sekitar 30 hingga 40 menit. Cukup standar lah. Kemudian ada satu hal terakhir yang gue suka dari laptop ini. Tes gaming dia kuat, video editing dia kuat, buat kerja dia enak. Satu hal terakhir yang gue suka adalah dari segi garansinya. Karena ketika kalian beli laptop ini, kalian udah langsung dapetin garansi 3 tahun. Dan kalau misalnya kalian menemukan kerusakan di laptop ini tuh servisnya gampang banget. Karena dia punya service center di 177 titik di Indonesia. Jadi service center itu banyak, ngurusnya pun gak repot. Dan satu janji dari mereka yang gue suka, dan menurut gue ini cukup berani sih, adalah ketika ini laptop mengalami kerusakan, mereka bisa kasih garansi kalau pengerjaannya itu paling lama 6 jam aja. Itu klaim yang bold banget. Karena kalau misalnya kita lihat brand lain, ketika kalian ngeklaim garansi, itu tuh bisa makan waktu mungkin berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Karena kita nggak tahu kondisinya ya. Tapi Axio bisa ngasih janji paling lama pekerjaannya 6 jam aja. Dan ini tuh sangat oke banget. Dan ini satu hal yang gue suka, yaitu dari segi garansinya. Dan semoga realisasinya juga bisa beneran 6 jam aja dan nggak repot untuk ngeklaim garansinya. Good job, Axio. Untuk harga, Pongo 760V2 ini bisa kalian tebus dengan harga 17,2 jutaan. Untuk performa dan juga kualitas yang ditawarkan di harga segitu, sebenarnya ini cukup affordable dan bisa kalian pertimbangkan kalau buat kalian yang mau nyari laptop dengan kualitas yang oke banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut gua untuk laptop gaming premium kelas menengah, Axio Pongo 760V2 ini adalah laptop yang lagi-lagi serba bisa. Dari build quality-nya ini plus banget, karena dia udah pakai bahan aluminium yang kokoh banget. Kalau misalnya kalian timpuk maling, bocor palanya. Ini keras loh, ini keras. Tapi dia tetap ringan. Dia cuma bobotnya 2 kg aja, dan ini nggak bikin pundak kalian itu sakit. Jadi buat kerja di mana aja itu enak. Kemudian dia dari segi spesifikasi ini udah oke banget. Dia udah pakai Core i7 Gen 13 dan juga udah pakai RTX 4060 yang rasanya proper untuk digunakan untuk nge-gaming dan juga untuk editing, dan ini bisa bakal bertahan sampai beberapa tahun ke depan. Dan apalagi 4060 tuh emang jadi andalan banget sih untuk kelas mid-range. Kemudian hal yang gue suka adalah dari segi layarnya yang dia udah ngasih sRGB 100%. Jadi buat kalian yang doyan desain, kalian nggak perlu lagi buat beli monitor tambahan. Cukup pakai monitor ini aja buat desain, dan itu udah sangat proper banget. Hal lain yang gue suka juga adalah dari segi fan-nya yang nggak berisik dan bisa bikin laptop ini tetap dingin. Oh, dan juga gue sebenarnya ada satu yang ketinggalan nih, dari titik panasnya. Titik panasnya itu ketika kalian cambuk, ketika kalian paksa laptop ini untuk bekerja dengan keras, titik panasnya itu nggak berada di palm rest, tapi berada di bagian di bawah monitor dan juga sedikit di area numpad. Jadi di bagian palm rest itu akan tetap terjaga, dan ini bakal bikin pengalaman gaming kalian itu nyaman dalam jangka waktu yang lama. Menurut gue udah hampir nyentang semua checkbox gue untuk laptop gaming mid-range yang perfect sih. Memang nggak semua checkbox itu bisa dicentang, karena ada beberapa catatan menurut gue. Yang pertama adalah port USB Type A nya memang kalau bisa dibanyakin, karena ini cuma 2. Menurut gue ini kesedikitan. Mungkin kalau dia bikin 3 itu bakal lebih pas, tapi itu nggak masalah karena bisa ditambah dengan port USB A tambahan.
Kemudian untuk kualitas suaranya itu menurut gue bisa ditweak lagi, bisa bikin lebih dibulut lagi tuningannya. Tapi untuk yang sekarang itu udah proper, at least untuk buat main game dan juga untuk nonton film itu udah oke banget. Tapi kalau misalnya kualitas suaranya menurut kalian masih kurang, selalu ada TWS atau headset yang bisa kalian pakai buat main game. Kemudian untuk yang terakhir ini soal estetika, mungkin selera gua doang bisa berbeda dengan yang lain adalah dari logo Pongonya yang warna merah di bagian depan. Agak sedikit nabrak menurut gua. Mungkin agak better kalau misalnya dibikin warna putih atau warna abu-abu atau mungkin warna silver yang lebih bisa ada efek mengkilatnya. Jadi bikin laptop ini tuh lebih kelihatan mewah. Tapi ini lagi-lagi soal preferensi ya. Tapi kalau untuk yang sekarang itu udah sangat oke banget dan gua nggak ada masalah untuk yang itu. Ini udah sangat oke banget dan menurut gua terjangkau dengan kualitas yang dia kasih. Dan ini cocok buat siapa? Menurut gue buat siapa aja gitu. Kalau misalnya kalian konten kreator yang buat serius, yang buat bikin konten, itu oke banget. Untuk gamer oke banget. Mau gamer e-sports, gamer AAA, itu oke banget. Untuk kerja juga oke banget karena keyboardnya nyaman untuk dipakai seharian. Sama mungkin ya build quality-nya oke. Dan mungkin catatan terakhir gue yaitu baterainya yang memang gak terlalu besar karena cuman kuat 3 jam aja. Jadi ya memang pastikan kalian kalau misalnya mau kerja, pastikan kalian duduk di dekat sumber listrik. Menurut gue itu aja sih. Overall ini laptop yang oke banget dan gue benar-benar gak sabar menantikan perkembangan Axio lewat Pongo di generasi selanjutnya. Dan gue sangat appreciate banget buat Axio bisa ngeluarin laptop Pongo sebagus ini. Good job Axio. Sekarang pertanyaannya, apakah ini laptop yang cocok buat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan tulis di kolom komentar kira-kira kita mesti bahas gadget apa lagi sih. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya bisa cek di www.upstation.media. Dan sekarang kita lagi syuting di Kaizen Heritage lagi. Ini kafenya berada di Bekasi dan ada di beberapa titik. Dan ini cocok banget buat nongki. Buat 24 jam nanti bisa karena dia buka 24 jam. Dan tempatnya cozy banget buat WFA dan juga buat nongkrong. Jadi gue rekomen banget kalian di sini. Dan kopinya enak by the way. Ini gue pesan Americano. Ini enak dan segitu aja dari gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.